Nah, dok, minus, plus, silinder, yang saya tahu nih ya, yang saya tahu sebagai orang awam, itu tuh nanti ujung-ujungnya pasti akan ke katarak. Bener apa enggak, dok? Oh, itu tidak benar ya? Oh, itu hal yang berbeda? Oh, berbeda. Oke, nah kalau untuk katarak sendiri apa? Oke. Jadi katarak itu adalah keruhnya lensa mata. Jadi lensa mata itu ada di dalam bola mata kita. Jadi bola mata kita itu banyak benda-benda transparannya, Mas Bayu. Dari depan itu namanya kornea. Yang kita lihat warna hitam bulat ini. Itu dari depan bulat hitam, tapi kalau dari samping bening. Oke. Bening itu. Di bawahnya ada ruangan. Isinya juga cairan bening. Kemudian di setelah ruangan itu ada namanya jendela mata. Yang di sekitarnya ada iris ya. Iris itu selaput pelangi yang menentukan warna mata kita. Ada orang matanya coklat, matanya hitam, matanya biru, matanya hijau gitu. Nah, bagian tengah dari selaput pelangi iris itu, warna mata itu adalah jendela mata, namanya pupil. Itulah tempat masuknya cahaya. Kalau cahayanya banyak, dia mengecil supaya mengurangi cahaya yang masuk. Kalau cahaya dibiarin semua masuk, bayangin aja, lama-lama kan jadi sakit ya, silau gitu kan. Selain dia mengecil, kita juga micingkan mata kalau silau kan. Pasti. Mana ada orang yang terang terus begitu? Nggak mungkin. Ada. Itu spontan ya, refleks. Nah, kemudian di belakang jendela mata itu baru namanya si lensa itu. Jadi lensa itu cembung ya, strukturnya cembung, bulat, 360 derajat, ada di posisinya di tengah bola mata kita. Dia sebagai media refraktor juga. Dia juga untuk kasus-kasus kelainan refraksi itu juga berperan, ada otot-ototnya di sekitarnya. Nah, si lensa ini tadinya dari kecil bening. Tetapi waktu kita usia 50 tahun ke atas, rata-rata ya, dia mulai kotor. Mulai keruh. Ini namanya katarak. Oke. Ini namanya katarak. Dan katarak ini makin tahun usia makin bertambah, bukan makin berkurang. Jadi dia progres ya, bukan berkurang, tapi malah bertambah. Nah, ini katarak kebanyakan. Tapi ada juga katarak yang disebabkan oleh macam-macam obat, trauma, dan seterusnya. Intinya lensa mata menjadi keruh. Nah, ini disebut dengan katarak. Tentunya nanti dia menghalangi cahaya masuk, jadi dia kabur atau buram. Nah, dok, faktornya apa sih, dok, yang menyebabkan orang katarak? Aku orang awam taunya kalau katarak, oh matanya kotor, sering kena debu gitu, kan? Sebenarnya debu itu kan di luar ya. Nah, tadi kan saya bilang ini benda ada banyak lapisan. Benda yang katarak ini di tengah, di dalam. Jadi enggak lah, debu enggak. Debu itu bagian luar yang kena ya. Jadi yang di dalam. Nah, jadi katarak itu penyebabnya paling banyak penuaan, aging process. Di atas 50 biasanya, mulai 50 tahun. Kemudian yang kedua bisa juga disebabkan oleh komplikasi suatu penyakit, misalnya seperti gula darah tinggi atau diabetes. Makanya bagi yang memiliki diabetes itu gula darah harus benar-benar dikendalikan. Karena juga komplikasinya bisa menyebabkan katarak. Yes. Nah, kemudian karena obat-obatan juga bisa. Jadi obat-obatan tertentu itu bisa menyebabkan katarak. Kemudian karena benturan, trauma juga bisa. Jadi saya pernah dapat pasien main badminton, kena shuttlecock matanya, tak, gitu. Besoknya langsung jadi katarak. Yaitu katarak traumatika karena benturan, ya. Karena ada pernah juga saya dapat pasien karena dipukul begitu, jadi katarak. Jadi karena benturan pun bisa. Kemudian katarak karena proses-proses yang lain seperti proses metabolik dan juga karena penyakit juga bisa. Misalnya peradangan di dalam bola mata. Jadi bola matanya itu ada pembengkakan di dalam sehingga menyebabkan katarak. Jadi banyak penyebabnya. Iya ya. Nah, dok, untuk katarak sendiri kan tadi penyebabnya ada karena traumatik atau benturan. Ya. Dia kan berarti ada yang pecah atau gimana, dok? Kalau yang benturan gitu? Yes, mungkin dia ada yang bisa menyentuh langsung, ya. Tetapi ada juga yang menghantarkan getarannya dari depan kan. Yang kena kan pasti bagian depan dulu dong, das gitu. Getarannya diteruskan sehingga menggoyang-goyang si lensa yang jernih ini, sehingga dia mengalami kerusakan. Kerusakannya itu dalam bentuk jadi keruh. Jadi apa ya? Keruh itu hazy. Tadinya transparan jadi kayak susu. Kalau otomatis kalau kayak susu, kayak kabut, kayak awan kan jadi menghalangi kan. Jadi buram. Jadi buram. Nah, kalau gini, ngecek mata kan kita sering tuh, dok, kalau misalkan kena debu ya, sahabat tubuh putih, kelilipan atau segala macam,
refleks tuh udah pasti langsung ngucek mata. Ya. Itu tuh boleh nggak sih sebenarnya? Itu sebenarnya tidak disarankan. Tapi dalam kaitannya bukan ke katarak. Karena kan itu di luar ya. Nah, tidak menyebabkan katarak begini. Tetapi menyebabkan ada beberapa. Pertama, infeksi pada mata. Bayangin aja tangan kita baru ngikat tali sepatu, baru megang gagang pintu, baru jabatan sama orang, nggak cuci-cuci dulu kan? Begini. Kadang selamat, biasa aja. Tapi kadang tiba-tiba beberapa jam kemudian kok mataku seperti panas-panas ya, seperti pegel, mulai ada beleknya, kotorannya. Kena. Jadi tinggal tunggu waktunya aja kapan kena gitu. Iya, jadi itu infeksi dari situ penularannya. Kemudian yang kedua, dia juga kebiasaan begini bisa menyebabkan dari penelitian itu menyebabkan silinder. Jadi bagian depan bola mata kita yang namanya kornea tadi itu bila digesek-gesek begitu, itu akan menyebabkan perubahan dari kelengkungannya. Nah ini nanti bisa berakibat juga pada yang tadi kelainan refraksi yang tadi itu. Kemudian kucek mata juga bisa menyebabkan hiperpigmentasi. Jadi agak gelap ya sekitar matanya itu jadi agak gelap gitu. Orang yang sering begini-begini kan agak gelap di sekitar sini. Nah dok, kalau untuk katarak sendiri cara penanganannya berarti kan kotor. Itu tuh yang benar tuh ungkapannya operasi katarak atau pembersihan katarak. Sebenarnya di medis ya dia kategorinya surgery, berarti operasi. Tetapi ketika kita kalau saya pribadi juga menjelaskan ke pasien, saya jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan juga tidak membuat lebih tegang ya. Jadi pembersihan katarak. Nah, kalau orang nggak ada salahnya juga. Kan jadi gimana? Nggak ada salahnya juga, boleh juga gitu. Kadang-kadang masyarakat kita kalau bayangin operasi udah dibayangin pisau kan? Udah serem duluan kan? Ya, pisau kan? Pisau golok. Pisau darah. Ya. Padahal gitu ya. Padahal operasi katarak sekarang, pembersihan katarak sekarang sudah semakin baik, yaitu tidak memakai pisau. Jadi hanya memakai seperti vakum, Mas Bayu. Jadi kataraknya nanti dicairkan, kemudian disedot keluar dan cukup nyaman dan tidak terlalu lama. MC melakukan hal itu ya, ada di situ berarti. Nah, kalau untuk orang yang sudah pembersihan katarak atau operasi katarak itu penglihatannya akan normal kembali atau memang nggak akan full normal? Ya, jadi tentunya kita selalu upayakan dan punya tujuan untuk membantu meningkatkan, mengoptimalkan penglihatan pasien, benar. Jadi kenapa kok katarak itu dibersihkan? Itu kan salah satu upaya untuk meningkatkan penglihatan. Tadinya kalau kataraknya penuh, dia jangankan 1 meter, kurang dari 1 meter, dia tidak bisa lihat. Jadi dia hanya bisa mendeteksi lambaian tangan begitu. Melihat wajah orang apalagi. Nah, mau ngambil makannya tidak bisa, mau ke kamar mandi harus dituntun. Nah itu kan tidak bagus ya. Apalagi kalau dia laki-laki tulang punggung keluarga. Pekerjaan berhenti semua kan. Nah jadi kataraknya dibersihkan tujuannya impactnya banyak, bukan hanya penglihatannya tapi juga sosialnya, produktivitasnya. Jadi dibersihkan tentunya membuka jalan penglihatan sehingga jadi terlihat lagi ya. Dan sekarang lebih canggihnya lagi kacamata, ibaratnya kacamata dalam tanda petik lensa buatan yang menggantikan katarak itu sudah ada dan itu ditanamkan ke dalam bola matanya. Ya, jadi setelah kataraknya dibersihkan, bila memungkinkan kondisinya bagus, maka ditanamkan lensa kecil lembut begitu ke dalam bola matanya. Itu aman dan permanen seumur hidup untuk membantu meningkatkan penglihatannya. Ya. Kasus itu udah pernah dokter tanganin di MC? Iya. Banyak? Iya. Banyak ya? Kebanyakan orang tua ya, usia 50 tahun ke atas. Nah dok, kalau ngomongkan soal kelainan refraksi benar nggak sih? Refraksi yang minus silinder plus tadi ya. Nah kan itu, kalau itu kan karena manajemen waktu kita ya yang kurang bagus, kebiasaan. Nah terus kalau katarak juga berbeda lagi kasusnya atau faktornya. Dari segi apa yang kita konsumsi itu bisa ngaruh juga nggak dok? Bisa. Jadi konsumsi itu kan bisa makanan, bisa cairan, bisa obat kan. Nah, pertama yang mau saya singgung obat nih. Jadi hati-hatilah mengkonsumsi obat, ya.
Jadi jangan sembarangan mengkonsumsi obat, karena ada obat-obat yang memiliki efek samping pada mata. Oke. Ya. Berarti untuk amannya gimana, Dok? Jangan takut, boleh. Kalau memang kasusnya perlu memakai obat, silahkan. Bukan hanya untuk kasus mata, tapi kasus sakit yang lain di badan gitu. Tapi ingat, konsultasikanlah dulu ke dokter, itu saja. Pesan saya hanya itu. Terutama obat yang, sekalian di kesempatan ini saya ingatkan, yang di labelnya itu ada lingkaran bulat merah K. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman Sobat Radio Wibawa Mukti beli obat, itu lihat tanda di obat itu ya, ada di situ tandanya bulat hijau, bulat biru, kemudian ada yang bulat merah, ada K, huruf K. Kalau bulat merah huruf K itu obat keras. Jadi obat keras ya sebaiknya di dalam pengawasan melalui resep dokter gitu. Tapi kalau obat yang lingkaran biru dan hijau bebas, itu relatif lebih aman. Nah, paling saya pesankan begitu. Jadi konsumsi ya tadi ya, Mas Bayu, obat hati-hati. Betul. Makanan juga dikontrol. Tadi kan ada karena gula darah tinggi, diabetes itu berpengaruh ke mata, ke katarak, bahkan ke saraf mata. Nah itu juga gula darah. Kemudian orang yang hipertensi, tekanan darah tinggi, memang berkaitan erat dengan asin ya. Jadi makanan yang terlalu banyak garam, asin, pengawet dan seterusnya. Nah dikendalikan kalau Anda berisiko, keluarga Anda. Kemudian cairan juga itu juga harus dikontrol ya, jadi jangan kekurangan cairan. Ya, jadi tetap terhidrasi dengan baik, karena cairan juga berpengaruh ke mata juga. Kalau kita cukup terhidrasi dengan baik, bukan hanya ke ginjal tetapi juga ke mata, itu akan memberikan efek yang baik kesehatan matanya ya. Nah untuk mata sendiri, karena sudah nyinggung konsumsi, ya bukan dongeng, dari dulu memang sayur dan buah ya. Jadi memang sayur dan buah itu penting untuk mata ya, setidaknya untuk membuat fondasi yang kuat. Memang bukan untuk mengembalikan yang sudah keburu rusak atau ada kelainan jadi normal lagi, enggak. Enggak. Ya, jadi hati-hati ya kalau misalnya di luar sana ada yang menjanjikan ini bisa mengembalikan, ini bisa mengembalikan, tidak ya. Enggak jadi, ya. Tidak. Tetapi itu perlu nggak, Dok? Tetap perlu ya. Jadi vitamin A, B, C, D, E itu tetap perlu kita konsumsi, baik itu melewat terutama makanan yang alami atau mungkin lewat suplemen, mangga silahkan dengan dosis yang ditentukan, yang teratur. Itu semuanya perlu supaya mencegah di kemudian hari agar tidak terjadi keparahan atau perberatan, membuat kondisi tidak lebih buruk ya, kira-kira gitu Mas Bayu. Bukan mengobati jadi ya, hanya mengurangi atau mencegah next ke depannya. Wortel sebagus itu, Dok. Soalnya kan yang kita tahu, pokoknya kalau ada masalah sama mata, kurang makan wortel nih, kurang konsumsi wortel nih. Oke. Sebagus itu wortel? Ya, sebenarnya wortel bagus buat mata, udah pasti. Dia mengandung beta karoten, vitamin A, tetapi ya nggak over juga ya Mas Bayu. Jangan kebanyakan juga, sehari makan wortel 10 gitu ya. Kelinci kali ya. Ya, yang penting teratur lah gitu, setiap hari gitu. Nah kalau untuk minuman beralkohol sendiri, Dok? Alkohol itu berefek pada mata, iya. Berefek juga. Begini, ada satu proses yang terjadi seperti ini. Orang yang minum alkohol itu dia akan mengalami gangguan lever hati biasanya. Itu pasti udah pernah dengar dong ya. Jadi orang yang peminum itu biasanya lever hatinya yang terganggu ya. Nah, lever hati itu dia salah satu tugasnya mengatur pigmen di tubuh kita, namanya pigmen kuning atau bilirubin. Pigmen kuning itu seharusnya ada di, ya misalnya seperti kotoran kita, air seni kita gitu ya. Jadi nggak bertebaran di mana-mana gitu. Nah, kalau dia terganggu, bisa saja pigmen jadi bertebaran di mana-mana, salah satunya di mata. Mata kuning. Pernah lihat orang matanya kuning? Iya. Dua-duanya kuning gitu. Ya itu bisa jadi karena itu alkohol. Jadi itu penyebab. Nah, Dok, kita balik lagi ke soal kacamata nih ya. Aku penasaran soal, kan ada kacamata anti radiasi, terus kacamata apalagi lah gitu. Itu sebenarnya ngaruh nggak sih buat mata? Saya jawab langsung aja, tegas. Langsung aja, Dok. Tidak. Nah, tuh ya, langsung dijawab. Tidak berpengaruh. Jadi apa sebenarnya radiasi atau kacamata radiasi tersebut? Jadi saya menjawab ini juga berbasis data ya, kemudian berdasarkan penelitian yang terbaru yang dilaksanakan di luar ya. Jadi ada dua kelompok itu
penelitian namanya Mas Bayu ya. Kita harus berbasis ke penelitian ilmiah ya. Betul. Jadi bukan ke testimoni orang gitu ya. By data ya. Kalau pendapat subjektif kan nggak bisa dipercaya. Jadi dua kelompok orang dengan jumlah orang subjek yang lumayan besar, yang ini dikasih kacamata tadi itu, saya sebutnya kacamata anti radiasi itu, yang ini tidak diberikan. Keduanya sama-sama tidak mengatur waktu dan jaraknya. Lagi-lagi yang tadi ya, waktu dan jaraknya. Oke. Ternyata risiko itu terjadi pada kedua kelompok ini gitu. Bukan berarti yang pakai kacamata anti radiasi ini jadi lebih aman gitu, enggak. Karena tetap waktunya nggak di ini, jadi terus gitu nonstop begitu, tetap kena juga gitu. Jadi sampai saat ini kacamata anti radiasi itu atau kacamata filter blue light itu belum terbukti bermanfaat. Oke. Belum terbukti. Jadi tidak perlu orang tua atau bapak ibu repot-repot ya harus ikut, apalagi ayo ikut-ikutan yang lain pakai kacamata, tidak perlu. Jadi yang penting adalah mengatur waktu ya, anaknya diatur waktunya, kasih perhatian dong ya, sesibuk-sibuknya kasih perhatian sedikit ya, karena anak ini aset jangka panjang nih. Betul. Kalau hidup kita seperti ini aja, udah sampai sini aja, kalau anak-anak ini masih panjang dia. Yes. Dan mereka lah yang merawat kita nanti kan. Jadi matanya mereka itu perlu kita pelihara gitu. Salah satu asetnya mereka. Jadi aturlah waktu mereka. Kalaupun kasih gadget, handphone silahkan, tapi kontennya sesuai dengan pertumbuhan perkembangannya. Kemudian untuk belajarnya atur waktunya, misalnya 1 jam, setelah itu selesai istirahat nanti lagi ya. Misalnya seperti itu. Kemudian atur jaraknya, kalau dia begini agak jauh deh gitu ya, jangan terlalu deket ya, agak jauh seperti itu. Jadi diingat-ingatkan begitu, lama-lama dia jadi kebiasaan. Nah, yang paling penting adalah pengaturan waktu dan jarak gitu tadi. Saya bukan melarang membeli kacamata itu, tidak ada larangan ya. Betul. Tapi tidak ada rekomendasi untuk itu. Betul. Nah, kalau sudah ada rekomendasi untuk itu kan dari dulu kita kan udah sarankan itu. Iya betul. Tidak ada kita kasih rekomendasi untuk itu. Jadi sah-sah aja, mangga lah. Kalau misalnya punya biaya, punya uang, ya mangga silahkan. Kalau Anda rasa itu nyaman, saya lebih nyaman dok memang pakai kacamata itu, ya silahkan. Itu pendapat pribadi ya. Tapi penelitiannya berkata bahwa itu belum terbukti bermanfaat, dan yang paling utama sebenarnya Anda mengatur untuk anak Anda maupun untuk diri Anda sendiri jarak dan waktu. Betul. Itu. Lagi-lagi manajemen waktu ya yang harus di-manage sama orang tua. Konsumsi anak terhadap gadget apapun sebenarnya, nggak cuma handphone, buku atau segala macam. Apa yang dia lihat, pokoknya apa yang dia baca harus sesuai dengan atau harus ada manajemennya ya. Jadi jangan menyalahkan handphone, jangan menyalahkan buku, jangan menyalahkan benda-benda lain yang kita lihat gara-gara kebanyakan ini nih jadi begini. Salah ternyata bukan. Hanya manajemen waktunya saja yang kurang tepat gitu.